Selamat siang. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Saya sedang berjalan ke Trunyan. Hujan lagi ngelipis. beliau mana ya vlog. Karena saya sendirian di lereng bukit ini, merasa kesepian. Akhirnya saya ingat masa lalu saya sekitar tahun 1977. Saya sedang membaca Weda, mantra dan lontar. Pada saat itu biasanya orang minimal baca mantra itu minimal memakai sarana sesajen. Tapi saya aturannya itu tahu sedikit, namun tidak memakai sajen karena sistemnya ada belajar. Lontar yang saya baca pada saat itu namanya pengundang dewa, pengundang roh. Pada akhirnya setiap hari saya saya baca, bukan mengundang tetapi bacaannya mengundang gitu. Dan setiap hari saya membaca buku-buku yang lain juga yang berhubungan dengan Weda Mantram. Terus pada satu hari sekitar jam 11 malam, anak-anak sudah pada akan tidur, tapi ada yang belum tidur, masih jalan-jalan. Itu dua orang keponakan saya sekitar umuran 6 tahun sampai ada yang satunya 7 tahun umurnya. Begitu saya membaca Weda Mantram pengundang dewa, senantiasa anak kecil itu menjerit dan mencekam rasanya. Dan saya juga melihat langsung ketika ada orang berdiri di depan saya, namun di depan saya itu ada pintu. Di depan pintu itu ada atap, ada yang berdiri putih tinggi. Anak kecil dua itu mencerit, menunjukkan ketakutan. Dan saya juga melihat sosok putih cemerlang dan mata saya silau sekali, dan saya ketakutan. Akhirnya saya berhenti membaca dan ketakutan, dan saya pindah tempat duduk dari tempat membaca itu. Saya cepat menutup lontarnya dan buku saya kumpulkan, dan saya mencari teman, menanya ibu saya dan bapak saya, apa sih itu datang tadi dari langit turun, kelihatan setinggi bau kepalanya di atas atap. Saya merasa takut sekali. Itu bapak yang bertanya, tadi apa yang dibaca? Kemarin aja bacanya itu mengundang tuh pakai Banten, pakai sesajen loh, tapi kok gegabah begitu. Oh iya, saya memang membaca ini pengundang dewa, jadi saya nggak tahu loh itu datang. Akhirnya saya sampai jam 1 malam nggak bisa tidur dan ketakutan. Itu terus ditemani oleh bapak saya, dan bapak saya menetralisir roh itu, memohonkan ampun. Akhirnya saya bisa hilang ketakutan saya. Besoknya saya membaca pelan-pelan dengan hati. Jadi banyak mantram waktu itu, pengundang dewa, pengundang wita, cara berbakti bagaimana caranya. Jadi saya hanya tahu mempelajari dan membaca dan merapal hal itu. Jadi itu pengalaman saya di tahun 1977
hingga sekarang saya ada di lereng bukit ini merasa kesepian. Hanya saya ceritakan hal itu. Demikian cerita singkat saya. Jika cocok dengan cerita saya, boleh di like, share, komen maupun di subscribe. Boleh komen di bawah subscribe dan boleh di share ke saudara-saudara kita. Mau bertanya silakan komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian panjang umur, kami doakan, dan kami tetap berdoa pada Yang Maha Kuasa. Semoga dunia dan isinya dijaga dan tetap selamat, bebas dari gangguan. Astungkare. Terima kasih.